Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuris Nasri. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang penyakit bawaan makanan. Penyakit bawaan makanan atau foodborne disease merupakan masalah kesehatan yang dijumpai di masyarakat. Tingkat keparahan dan dampak dari penyakit bawaan makanan ini seringkali diremehkan oleh banyak orang. Namun jika tidak terlalu diperhatikan, maka penyakit ini akan dapat membunuh kita. Nah, apa saja penyebab penyakit bawaan makanan tersebut? Yang pertama yaitu penumpukan bahan kimia seperti insektisida, pestisida, antibiotik dan hormon. Yang kedua, penggunaan bahan kimia tidak tepat seperti penggunaan formalin, penggunaan boraks, dan penggunaan rodamin. Yang ketiga yaitu kontaminasi mikrobiologi. Dan yang keempat, pengolahan tidak tepat. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa jenis penyakit bawaan makanan. Yang pertama yaitu flu perut. Ialah infeksi usus ditandai dengan diare, kram, mual, muntah, dan demam. Penyebabnya adalah virus, bakteri, dan parasit yang menular melalui makanan yang kita konsumsi. Gejalanya dapat didiagnosa sendiri ketika kita merasakan demam dan sakit perut yang sangat luar biasa. Nah, cara pengobatannya di sini kita dapat menghindari makanan dan air yang terkontaminasi dengan virus, serta sering mencuci tangan juga dapat membantu mencegah infeksi. Makanan yang menyebabkan flu perut adalah kafein dan soda, alkohol, makanan yang sulit dicerna seperti makanan berminyak, makanan pedas, dan asam. Yang kedua yaitu obesitas atau kegemukan. Nah, di sini banyak kalangan kita yang mungkin banyak menemukan orang gemuk di sekitar kita. Nah, obesitas itu adalah suatu gangguan yang mengakibatkan lemak tubuh yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Obesitas seringkali terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan normal kita sehari-hari. Gejalanya biasanya karena indeks massa tubuh seseorang adalah 30 atau lebih besar. Gejala utama adalah lemak tubuh yang berlebihan yang mengakibatkan risiko tumbuhnya masalah kesehatan yang serius. Cara pengobatannya, yang pertama yaitu kita dapat merubah perubahan hidup seperti makan dan olahraga. Jenis makanan yang menyebabkan obesitas ini adalah kentang goreng, makanan goreng lainnya, makanan cepat saji, coklat, minuman bersoda, jus, buah dalam kemasan, daging merah, sereal olahan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu diabetes. Diabetes itu sering juga disebut dengan gula tinggi atau kencing manis. Adalah penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah atau glukosa dan darah tinggi. Diabetes ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, diabetes tipe 1, yaitu suatu kondisi kronis saat pankreas memproduksi insulin sedikit atau tidak sama sekali. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2, suatu kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah atau glukosa. Pradiabetes adalah suatu kondisi ketika gula darah tinggi, tetapi tidak cukup tinggi untuk masuk ke dalam kategori diabetes tipe 2. Makanan penyebab diabetes ini adalah nasi, daging, olahan daging seperti sosis, nugget, ham, mentega, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah intoleransi laktosa. Nah, intoleransi laktosa ialah ketidakmampuan untuk sepenuhnya mencerna gula atau laktosa dalam produk susu. Biasanya disebabkan oleh kekurangan enzim di dalam tubuh yang disebut laktase. Gejalanya adalah berupa perut kita kram,
Cara pengobatannya berfokus pada penghindaran produk susu, penggunaan produk tanpa laktosa, penggunaan suplemen laktosa. Nah, di sini makanan yang dapat menyebabkan penyakit ini adalah keju, susu, gandum, yogurt, madu, dan kacang-kacangan. Nah, jadi gandum, yogurt, dan kacang-kacangan itu tidak sepenuhnya kita dapat memperoleh gula yang terkandung di dalam produk susu, gandum, yogurt, madu, dan lain-lain tersebut. Nah, yang nomor 5 yaitu stroke. Stroke adalah kondisi darurat ketika pembuluh darah yang pecah menyebabkan pendarahan di dalam otak. Tekanan darah tinggi dan trauma adalah dua penyebab utamanya. Mengkonsumsi obat pengencer darah juga dapat meningkatkan risikonya. Makanan yang dapat menyebabkan stroke ialah makanan instan dalam kemasan seperti mie instan, kentang goreng, dan cemilan kemasan. Nah, baiklah, berarti kita dapat mempelajari dari video ini bahwa makanan-makanan yang mengandung junk food atau makanan cepat saji akan banyak memperoleh penyakit di dalam tubuh kita. Nah, alangkah baiknya kita mengkonsumsi makanan sehat seperti makanan yang kita buat sendiri atau kita peroleh sendiri. Sekian video dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.